fikih unta itu tidak ya dalam bentuk kias, relevan dalam bentuk kias. Ataukah kita misalnya melakukan ijtihad untuk melahirkan kitab baru? Nah, itulah yang akan kita kembangkan nanti dalam pesantren modern. Kita ini masih membicarakan tentang pondok pesantren secara keseluruhan. Ya, nah ini rata-rata pondok pesantren NU yang berbasis tradisional seperti ini modelnya, kiai pendiri. Nah, jadi rata-rata pondok pesantren di Jawa itu dimiliki oleh keluarga. Ya, jadi jarang itu ada pesantren NU. Di Kalimantan ini ada nggak pesantren NU yang atas nama NU? Nggak ada. Ya, tapi pesantren yang berafiliasi ke organisasi NU banyak. Ya, makanya sistem manajemennya tidak seperti di kita di Muhammadiyah. Ya, karena pesantren itu dimiliki oleh kiai yang yang mendirikan kiai itu. Jadi kalau yang orang tuanya ini meninggal, maka diteruskan oleh anaknya. Misalnya Ustaz Akib mendirikan pesantren. Nah, ya, habis edar nanti diturunkan lagi ke Habib Ali. Ya. Jadi begitu terus temurun, tidak memandang apakah anaknya itu mampu atau tidak. Yang jelasnya pesantren ini harus milik keluarga. Nah, makanya ada beberapa pesantren yang menghadapi konflik ya. Anak yang satu menginginkan pesantren, memimpin pesantren, anak yang satunya lagi menginginkan juga dia menjadi kepala di pesantren tersebut. Ya, akhirnya terjadi konflik ya, terjadi konflik karena adanya warisan ini. Nah, jadi orang-orang yang bergelut di dalam pondok pesantren itu harus tunduk kepada apa yang dibilang oleh kiai. Tapi di Jawa itu memang sangat orang bilang ilmu berberkah. Kenapa berberkah begitu? Begitu tunduk dan patuhnya mereka kepada kiai. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, kalau misalnya santri itu kemudian lewat gurunya, ya, itu kayak kayak laut dibelah ketika Nabi Musa mau lihat lewat, ya langsung membelah diri. Ya. Tapi kalau kita di sini, ya, ini sangat sulit sekali kita ini. Jangan kamu membelah diri ke samping kanan kiri. Jadi tak pun itu tidak terlalu dipeduli. Makanya ini perlu kita pendalaman akhlak kepada anak-anak kita ini. Satu contoh yang sangat miris barangkali bagi saya ya mungkin ada sedikit pengalaman di pesantren. Anak-anak itu misalnya katakan seperti COVID ini ya, kita tidak ketemu sampai 5, 6, 7 bulan. Mereka datang, iya begini aja, kita di sini, iya, say hello, apa kan? Iya, assalamualaikum Ustaz, ya jalan santai ini, tanpa mempedulikan Ustaznya, ya, apakah ini pengalaman saya saja atau gimana? Ya. Mereka itulah yang barangkali ini kita bangun di dalam pondok pesantren kita ini. Ya, lanjut Ustaz. Lanjut aja terus karena ya terus aja Ustaz. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Semuanya lanjut terus. Karena ini belum masuk inti ini. Ya. Ya, ini dipetin dulu ya. Bola kepemimpinan pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara. Ya, seperti Gontor itu nggak mau sama sekali diatur oleh negara. Jadi pernah diberedar oleh pemerintah, ijazahnya tidak bisa diakui untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi. Ya, Ustaz itu dulu, Ustaz saya ya, katakan yang nggak apa-apa.
santri kami tidak diterima di perguruan tinggi di sini, kami pindahkan ke luar negeri. Iya. Kalau tidak diterima di Indonesia ya kita lanjutkan ke luar negeri. Makanya banyak orang kultur itu yang rata-rata ke luar negeri. Karena digradasi oleh pemerintah tidak bisa diakui ijazahnya karena tidak mau memasukkan kurikulum yang diatur oleh pemerintah. Ya. Tidak ada PMP pada saat itu ya. Tidak ada PSBB. Mestinya kan PSBB Pak Anas? Atau nggak pernah belajar PSBB? PMP. Pendidikan Sejarah Budaya Bangsa. PMP. PMP apa? Ya, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, itu tidak mau dimasukkan di dalam kurikulum Gontor. Jadi pimpinannya mengatakan ya nggak usah. Karena kita ini tidak dibesarkan oleh pemerintah juga ya nggak apa-apa. Nah, makanya mereka kebanyakan yang punya di luar negeri. Kemudian kitab-kitab rujuk kamu yang selalu digunakan dari berbagai abad. Nah, berbagai abad mulai abad pertama sampai abad sekarang. Ya, lanjut Ustaz. Proses pembelajaran di pesantren. Nah, ini orang Jawa pasti tahu. Wetonan, serogan dan hafalan. Wetonan itu, weton itu kan waktu. Ya, artinya pengajian yang dilakukan berdasarkan waktu. Apakah misalnya waktunya setelah sholat isya, setelah sholat subuh. Tapi kebanyakan wetonan ini kalongan ya santrinya. Ya, nanti isya atau habis subuh mereka datang dari rumah mereka untuk belajar kitab kuning. Kemudian ada serogan. Nah, serogan itu kalau istilah kita mengaji duduk. Ya, ustaznya duduk. Serogan menyorong. Ya, menyorong tapi bukan di bawah laci ya. Menyorong kok. Ini menyorong kitab kuning dibaca di hadapan guru, kemudian guru membenarkan apa yang dibaca oleh santri sekaligus memberikan penjelasan tentang apa yang dibaca oleh santri. Ya, kemudian ada hafalan. Nah, hafalan ini sudah maklum semua, nggak usah dijelaskan. Lanjut lagi Ustaz. Ya, lanjut aja. Bandungan tadi sama dengan Surugan. Lanjut aja. Ya, lanjut. Ini masih banyak ini. Ini masih 45. Tipologi pondok pesantren. Nah, pondok pesantren salafi. Nah, tadi salafi. Pondok pesantren tradisional. Salaf itu artinya sesuatu yang telah ya berlalu atau lampau. Itu namanya salaf. Sesuatu yang telah lampau atau sangat jauh di belakang sana. Nah, pondok pesantren salafi ini tidak mengenal istilah pendidikan formal, tidak mengenal SD, SMP, SMA, ITS, dan lain sebagainya. Yang dikenal adalah hanya belajar kitab kuning. Kalau di sana ada SMP-nya ya? Ada. Bagi yang mau. Nah, ini betul-betul sama ini. Bagi yang mau. Ya. Makanya ketika beliau berdua ini menunjukkan ke kami ijazahnya, nah ijazahnya ini tidak diakui oleh pemerintah. Iya, meskipun bahasanya itu bahasa yang sangat tinggi dalam dunia bahasa Arab, ya tetap tidak diakui oleh pemerintah ya. Kasihan juga. Ya. Karena untuk lanjut ke universitas harus mengikuti paket C. Ya kalau dulu nggak ada paket C, ya siapa suruh sekolah di situ. Itu sebelum reformasi. Nanti setelah reformasi ya baru diperbolehkan namanya paket-paket itu. Nah, ya. Ya maksudnya sekarang setelah reformasi. Dulu sebelum reformasi nggak ada paket-paket itu ya. Siapa suruh katanya sekolah di situ. Ya. Jadi cari pekerjaan, cari aja sendiri, nggak ada. Jadi masuk di pesantren salafi pada zaman dulu di otak orang tua itu memang tidak ada PNS. Yang ada adalah mengajar anak-anak mengaji nanti ketika pulang dari pondok pesantren. Seperti yang dilakukan oleh beliau ini. Katanya hidup dan mati saya hibahkan untuk pesantren.
kemudian pesantren khalafi. Nah, pesantren khalafi ini khalaf ya, khalaf itu adalah sesudah, sesuatu yang terjadi sesudah. Jadi sesudah salaf itu ada khalaf, atau dalam istilah yang kerennya kita katakan sebagai pesantren modern. Ya. Pesantren modern yaitu pesantren bukan dari segi apakah pesantren tersebut punya robot ya, itu bukan. Apakah pesantren tersebut punya stasiun televisi misalnya, enggak, atau laboratorium mantap, enggak. Yang dikatakan modern itu adalah pesantren yang menggabungkan antara sistem tradisional dengan sistem sistem pemerintah. Ya. Memasukkan unsur kurikulum pemerintah sekaligus memasukkan unsur salafi tadi. Jadi kalau kita mengatakan pesantren salafi, jangan ingatan Bapak Ibu yang ke masjid Umar bin Khattab. Ya, ada yang pernah ke masjid Umar bin Khattab ini? Itu aliran salafi namanya. Ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah Usman bin Affan. Ya, Usman bin Affan itu bukan salafi itu yang kita ngomongkan ya. Salafi yang di sana itu adalah aliran yang ingin mengembalikan tata cara kehidupannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Itulah namanya salafi. Tapi kalau pesantren salafi adalah pesantren yang mengkaji kitab salaf di sana, kitab-kitab yang dulu. Jadi beda pesantren salafi, beda dengan aliran salafi. Ya. Kalau salafi biasanya seperti ini. Ya. Tapi kalau pesantren salafi belum tentu ya, bahkan pakai sarung. Ya. Itulah bedanya. Nah, tadi pesantren salafi, pesantren modern adalah pesantren yang menggabungkan antara unsur formal dan unsur informal. Salah satu contoh pesantren salafi adalah ya Al-Furqan. Iya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang bertanya pesantren apa, pesantren jenis pesantren apa ya? Pesantren khalafi. Apa itu khalafi? Ya modern. Wah bagus tuh. Ada robot-robot di sana karena modern. Semuanya sistem digital, enggak. Yang dimaksud modern ini bukan teknologinya, tapi tata cara pembelajarannya. Tata cara pembelajaran itu dengan menggunakan metode yang diprakarsai oleh pemerintah dengan pondok. Ya, cuma masalahnya sekarang ya, seperti di sekolah kita ini ya, kita nggak usah terlalu jauh. Seperti di sekolah kita ini, justru pembelajaran pemerintahnya itu yang lebih ditekankan. Ya, tidak sukses kalau misalnya tidak lulus matematika, tidak sukses kalau tidak lulus IPA, PKN dan sebagainya. Sementara pelajaran yang diambil oleh Ustaz Akid, fikih, bahasa Arab, enggak apa-apa kalau cuma nilainya 60, 50 dan sebagainya. Ya, itu yang menjadi yang stigma-stigma seperti itu yang kita perlu pikirkan. Jangan kayak yang ini, yang pulang pergi ya, yang mondok di sini pun ya masih mementingkan yang matematika, fisika, bahkan ada orang tua protes kenapa matematikanya misalnya fisikanya sekian. Ya, sementara nilai agamanya juga seperti itu. Yang diprotes cuma yang umum. Ya, ini karena stigma-stigma kita ini masih tadi sekolah. Ya, kemudian pesantren terintegrasi. Ya, pesantren terintegrasi ini biasanya pesantren vokasional. Seperti kita ini ada pesantren vokasional di unit kita. Apa itu? Apa kira-kira? Pesantren ya, kita punya pesantren khalafi, kita juga pesantren vokasional. Apa itu paham Ali? Ya, vokasional itu kejuruan. Ya, kejuruan. Ya, jadi di pesantren di satu pesantren diajarkan tentang kitab kuning sekaligus diajarkan tentang keterampilan kejuruan atau vokasional seperti di SMK. Ya. Kemudian pesantren kilat, nah ini ada tanda tanyanya.
semuanya di sini mungkin adalah alumni pesantren ya, minimal pesantren kilat. Pesantren kilat itu apa? Pesantren kilat ini Semuanya aja. Semuanya alumni pesantren di sini, minimal pesantren kilat. Ustaz Rama alumni pesantren juga ya? Oh, saja. GIPS itu Global Islamic Boarding School, tidak dihitung sebagai pesantren. Iya. Meskipun jadi tidak semua yang berasrama itu adalah pesantren. MBS juga bukan pesantren. Ya makanya MBS itu dulu waktu pengajuannya ke Kemenak, nah orang Kemenak bingung, ini dimasukkan ke madrasah atau ke pokok pesantren. Jadi sementara orang Kemenak itu memasukkan ke madrasah karena dia bukan pesantren, karena judulnya adalah MBS. Sementara orang Muhammadiyah mengatakan itu adalah pesantren. Ya makanya sampai sekarang itu masih judulnya pesantren MBS. Ya, kalau mau memasukkan di dalam pokok PK pesantren ya harus judulnya pesantren bukan MBS. Ya, karena boarding school itu belum tentu pesantren. Ya. Jadi registrasi MBS seluruh Muhammadiyah itu adalah pesantren Muhammadiyah boarding school. Ya, kalau urusannya ke Kemenak. Nah, pesantren kilat tadi, pesantren kilat ya, anggaplah seperti ini kita mengadakan pesantren kilat. Ya. Besok sudah dapat ijazah misalnya sertifikat ya sudah lulus jadi santri pesantren kilat. Ya, lanjut Ustaz. Nah, kita membahas Muhammadiyah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan pesantren di Muhammadiyah, kita ada yang perlu dipertanyakan? Kenapa? Nah, ini nanti kita akan bahas di konferensi. Ya. Ini tadi masih pesantren secara umum. Ya, tidak ada barangkali Ustaz, kita lanjut. Kita lanjut ke yang sudah dibaca tadi. Supaya jelas. Nah, pendahuluannya ke maju Ustaz. Ya. Pendahuluannya itu di surah At-Taubah. Ya. Walau lana para min kulli firqatin qa'ifatun ulangi qa'ifatun yatabaqa minhum yatafaqahu fid-din. Ya, nanti buka sendiri Qurannya ya. kalau keadaan begini langsung didadakan juga saya kita bagus sedikit. Jadi latar belakang ke pesantrenan kita ini harus ada di antara orang Muhammadiyah ini yang mendalami agama. Kalau selama ini kan Muhammadiyah itu diasosiasikan sebagai sekolah bukan pondok. Ya, sampai tahun 90-an bahkan awal tahun 2000-an stigma masyarakat itu Muhammadiyah tidak memiliki pondok, yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah sekolah. Ya. Dan memang ini real di dalam masyarakat. Kebanyakan alumni sekolah Muhammadiyah ketika disuruh jadi imam, ya seperti mobil truk itu kalau disuruh untuk menjadi imam begitu beratnya didorong. Ya. Itu sampai tahun 2000-an ya, karena memang Muhammadiyah ini lebih berfokus kepada sekolahan. Ya, meskipun ada pesantren-pesantren, tapi itu tidak menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, tidak menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam bidang keagamaan. Makanya dengan ini mulai awal tahun 2000-an sampai utama di Makassar itu imam
Ittihadul Ma'ahidil Muhammadiyah Indonesia itu mengadakan suatu muktamar supaya lembaga-lembaga yang pesantren yang berada di bawah nama Muhammadiyah harus lebih diproaktifkan lagi supaya bisa menjadi tulang punggung bagi kader Muhammadiyah dalam bidang keagamaan. Ya, lanjut Ustaz. Ya, nah, apa kekuatan kita dibanding dengan pondok pesantren yang lain seperti pondok-pondok pesantren yang berafiliasi ke NU misalnya? Tadi sudah dikatakan bahwa jarang ada yang betul-betul pesantren NU, tapi pesantren yang didirikan oleh orang NU kemudian dikatakan sebagai pesantren NU. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu yang mendirikan adalah persyarikatan lembaga. Jadi pesantren ini bukan milik perorangan, bukan milik Pak Murah, bukan milik Pak Nadir, Pak Manap, Pak Fahmi, Pak Ali dan sebagainya, tapi milik persyarikatan. Dalam hal ini cabang Muhammadiyah 3. Ya. Jadi pimpinan tertinggi kita di sini adalah Ustaz siapa? Hah? Ya, Ustaz Tajudin, karena dia yang membawahi pondok kita ini. Jadi kalau Ustaz Tajudin mengatakan bubar kanal bukan, kita bubar. Sama-sama kita bubar. Kontremu dimiliki persyarikatan Muhammadiyah ini kepada kita. Ini kita dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, makanya ketika lembaga ini pertama kali didirikan, ya, jadi Ustadz Mana, Ustadz Muhammad door to door mencari orang-orang Muhammadiyah untuk menyumbang, ya, 5.000, 10.000, 100.000. Ya, akhirnya terbentuklah MTS dan di lokasi satu itu. Ya, berasal dari sumbangan orang-orang Muhammadiyah. Ya, jadi beliau itu door to door untuk mengumpulkan dana untuk membangun lokasi pertama. Nanti kita stabil yang keuangan ini setelah ini jadi semuanya. Ya, setelah ini jadi semuanya, kemudian stabil keuangan pondok. Artinya kita tidak pergi lagi menyebar proposal door to door, tapi kita cukup untuk bisa menghidupi diri sendiri. Ya, makanya mohon maaf Bapak Ibu ya, lama baru ada namanya kenaikan kenaikan ratib, ya, ujrah. Ya, karena tadi pada ini sebelum ini jadi karena masih membangun, jadi rata-rata pembayaran anak itu larinya ke pembangunan. Dan kita pada saat itu masih juga door to door untuk meminta sumbangan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita tidak terlalu mengharap lagi sumbangan orang lain, tapi dana yang ada dari santri itu dikelola. Makanya kekuatan kita itu ada di people, di siswa. Ya. Ketika siswa banyak, alhamdulillah insya Allah bisa menghidupi pondok kita. Kalau kurang, nah itu yang menjadi masalah. Makanya Bapak Ibu ini di kader di sini supaya bisa menumbuhkan sikap girah, ya, girah ke Muhammadiyah, girah ke pondokan, supaya bisa memperkuat karakter pondok kita. Nah, pengelolaan kontremu dilakukan secara kolektif kolegial. Nah, kolektif kolegial, ya, maksudnya tidak serta-merta misalnya Pak Murah sebagai pucuk pimpinan harus mengatakan A dan seluruh A, tapi itu harus dirembukan. Atau misalnya Pak Tajudin mengatakan harus dibubarkan, jangan lupa. Ya, ini bukan milik perorangan, tapi harus dirapatkan di pengurus cabang itu. Ya, bukan pribadi. Nah, begitu juga di pengurus lokal kita di pondok ini, apa yang diputuskan misalnya oleh Pak Murah, kita dapatkan dulu di pengurus pondok. Nanti hasil rapat itulah yang kita akan sebar ke seluruh masyarakat Bukan. Kontremu memiliki kemandirian yang tinggi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita membangun di sini cuma satu lokal aja yang dibangun oleh pemerintah kalau saya tidak salah. Lokal yang mana itu, ada yang tahu? Yang jadi kantor guru MTS Ya, tidak salah. cuma itu aja yang dibangun oleh pemerintah, yang lainnya swadaya dan swadana. Ya.
Jadi kantor guru sekarang ini yang itu campur ya laki-laki dengan perempuan. Kantor guru atau bekas kantor MA itu adalah namanya ini warisan dari pemerintah. Itu pun sudah dipugar, sudah direnovasi. Yang tiangnya diganti dengan tiang yang bagus. Ya makanya kalau bapak ibu dia di bawah tiangnya itu ada dua, satu yang asli, satu yang bagus. Maksudnya asli itu yang dari pemerintah, kemudian kita renovasi lagi. Ya, jadi yang di bawah itu kita sudah renovasi, itu yang dibangun oleh pemerintah kemarin. Kemudian kelemahan, nah ini kelemahannya pondok pesantren kita ya. Tidak ada kiai sebagai figur sentral. Nah kiai kita di sini tidak ada. Sebutan pimpinan tertinggi di pondok pesantren Muhammadiyah itu adalah mudir atau direktur. Jadi ketika kita misalnya mendengar kata direktur, ini adalah sebuah perusahaan Al-Furqan. Ya. Kalau direkturnya baik, ya kita ikuti. Kalau direkturnya kurang baik, ya kita bubar. Itulah pemikiran kalau kita misalnya mendasarkan pemikiran kita pada kata direktur. Nah makanya kelemahan kita di situ karena sosok yang menjadi sentral di sini kita tidak dinamakan kiai tapi dikatakan sebagai direktur. Nah ini ada usulan nanti. Ini juga usulan dari pimpinan Muhammadiyah pusat Pak Masturi. Misalnya kalau Pak Muhammad tidak lagi jadi direktur di sini, diangkat sebagai kiai Al-Furqan. Nah kiai inilah nanti yang akan membawahi mudir-mudir yang ada di pondok ini. Ya. Supaya apa? Supaya ada sedikit nilai kepesantrenannya. Karena selama ini kita hanya selaku mudir. Jadi itu juga yang sekarang menjadi pemikiran di LP2M pusat, bahwa kata mudir ini yang perlu kita restorasi. Ya. Bukan cuma nasdaq yang bisa merestorasi ya atau meji, tapi kita juga perlu merestorasi istilah direktur ini. Nah, sistem pembinaan santri di Pengkeremu belum berjalan dengan baik, kecuali MBS Jogja. Nah itu sudah mapan. Kalau si Biro Ustaz bagaimana? Sama aja ya dengan kondisi yang bukan. Nah itu belum berjalan dengan baik rata-rata. Nah, itu kenapa belum berjalan dengan baik? Karena sistem kepesantrenannya belum jelas. Tidak seperti sistem tradisional yang ada di Jawa. Kemudian belum ada kurikulum baku, ya, belum ada kurikulum baku masih. Coba misalnya kita mulai dari Buana berdiri sampai sekarang buku-buku pegangan khususnya yang muatan keagamaan itu belum berubah terus. Ya alhamdulillah mulai tahun 2017 itu sudah diinisiasi untuk menerbitkan buku yang seragam untuk muatan agama. Makanya sekarang akidah akhlak, apalagi fikih, tarikh, Al-Quran semuanya berbahasa Arab. Cuma persoalannya sekarang ini ketika kurikulum itu diterapkan, berapa persen di ustadz-ustadzah kita ini yang bisa membaca buku tersebut? Nah itu yang menjadi masalah. Kalau Ustadz Wahid, Ustadz Makmum dan beliau yang betul-betul alumni pesantren ini, ya soalnya tidak masalah. Tapi kalau misalnya cuma lulusan SMA biasa, kemudian lanjut PAI di UI, kemudian saya datang ke sini, nah itu menjadi masalah ketika yang harus diajarkan adalah buku fikih. Itulah yang menjadi kekurangan kita. Makanya barangkali perlu diusulkan ya, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini, kita mungkin nanti guru-guru yang belum terlalu bisa membaca bahasa Arab itu kita bimbing beberapa hari ya untuk melancarkan kajian kebahasanya. Nah kemudian peluang, Pengkeremu memiliki peluang yang sama menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Islam Indonesia. Ya perlu dijelaskan. Munculnya sekolah berbasis pesantren di lingkungan Muhammadiyah. Nah, ini sekolah berbasis
pesantren. Jadi gimana kira-kira ini bisa jawab kesimpulannya? Sekolah kita ini sekolah yang berbasis pesantren. Sekolah berbasis pesantren artinya, jadi perlu dibedakannya Bapak Ibu. Kalau pesantren berbasis sekolah, ya maksudnya gini, yang menjadi tolak ukur pelaksanaan di lembaga tersebut adalah sekolahnya. Jadi kita punya sekolah sanawiyah misalnya. Nah, yang menentukan kebijakan segala arahnya itu yang menentukan adalah kepala sekolah. Nah, nanti ke pesantrenannya itu yang mengikut. Ya, apa kebijakan kepala sekolah ya itu harus diikuti oleh apa namanya ini, asrama misalnya yang mengelola tentang pesantrenan. Ya, kalau misalnya berbasis pesantren berbasis sekolah, jadi sekolahnya itu yang utama, pesantrennya yang cadangan yang mengikut. Nah, kalau sekolah berbasis pesantren, yang menjadi tolak ukur utamanya adalah pesantren pondok. Ya, makanya seluruh kebijakan-kebijakan kita di seluruh unit yang ada di pondok pesantren ini itu harus diinisiasi oleh mudir, bukan kepala sekolah atau BUMP atau asrama. Harus dari mudir. Kalau mudirnya mengatakan, ya seperti kasus kita ya, kalau mudirnya mengatakan harus dipisah, ya sekolah harus pisah, karena kita ini adalah sekolah berbasis pesantren, bukan pesantren berbasis sekolah. Artinya segala kebijakan itu diatur langsung oleh mudir pesantren, bukan sekolah. Ya. Nah, nanti itu akan kita lihat di mana juklat kewenangan kepala sekolah yang tidak boleh diintervensi oleh mudir dan yang mana yang harus diintervensi oleh mudir. Ya, tapi secara keseluruhan bahwa kebijakan-kebijakan yang menyangkut pondok kita itu harus datang dari mudir. Nah, istilahnya ini adalah kita jalur komando. Ya, artinya jalur komando kalau kita pelanggan itu mudir, kemudian ada wakil, terus ada unit. Nah, unit-unitnya ini bertanggung jawab kepada wakil direktur sesuai dengan bidangnya. Nah, di dalam buku yang ditentukan oleh LP2M itu, mudir itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Ya, tergantung dari keperluan dan kebutuhan oleh pesantren setempat. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa kita ini adalah sekolah berbasis pesantren, ya bukan pesantren berbasis sekolah. Nah, mumpung begitu, sebagaimana saya jelaskan, kita ini tetap terbuka ya. Tidak mungkin apa pendapat Pak Murhan, apa pendapat pengurus pondok itu selalu benar. Ya, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Makanya di grup kontreng itu ada saya kasih link bagi yang ingin ya curhat lah, atau merasa kebijakan ini kurang begitu pas dengan pimpinan pondok, ya silakan di posting di situ. Insya Allah akan terjamin kerahasiaannya, siapa yang begini, siapa yang tidak akan dibuka. Atau kalau misalnya ada di sini guru yang tidak merasa saya dizalimi misalnya oleh wakil kurikulum, kenapa kok saya cuma 30, ya kayaknya saya cuma 12, sementara yang lain 30. Saya lebih duluan misalnya sekolah mengajar di sini, tapi kenapa saya cuma dikasih 12, yang itu 30. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa langsung, ya cukup pilih itu. Ya. Atau misalnya ada guru kok itu tetap masuk misalnya, sementara kita ini sudah setengah mati belajar dan mengajar sebagainya, tapi ada yang malas, ada yang kurang, tapi gaji kita sama, hak kita juga sama, sementara kewajiban tidak sama. Nah, itu juga perlu kita, tapi ini bukan tempatnya mengadu-ngadu ya, bukan tempatnya mengadu-ngadu, tapi
saling keterbukaan supaya kita bisa apa namanya nih terjalin yang namanya perserikatan, karena kata perserikatan itu adalah kita berserikat. Serikat itu artinya ya berkumpul satu kesatuan, dan dalam perkumpulan itu tidak ada yang bisa merasa bahwa saya lebih tinggi dari kamu. Cuma kebetulan mungkin dalam struktur organisasi memang harus ada yang memimpin. Kalau tidak ada yang namanya ketua, tidak ada namanya sekretaris, tidak ada namanya anggota, itu namanya kumpul kepo. Ya, semua orang aja mau kumpul di mana ini boleh, mau kumpul dengan ya terserah. Ya, itu namanya kumpul kepo, bukan organisasi. Ya, jadi itu yang perlu dipahami ya, bahwa kita ada struktur, makanya kita dinamakan sebagai organisasi perserikatan, bukan kumpulan massa. Ya, bukan kumpulan massa. Nah, selanjutnya tantangan bahwa pesantren itu tidak identik dengan Muhammadiyah. Ya, itu tadi sudah dijelaskan bahwa Muhammadiyah ini tidak identik dengan pesantren. Dan alhamdulillah kita sudah menelurkan, ya belum mengalami tapi sudah menelurkan beberapa hafiz kita dan bisa menjadi imam-imam di masjid-masjid di luar. Kalau dulu itu seperti kata-kata didorong kayak mobil truk itu, ya mobil truk yang sampai yang menurunnya ini nggak bisa lagi. Tapi kalau sekarang ini ya justru mobil truknya yang menarik. Berkurangnya kader yang memiliki kapasitas keulamaan. Nah, kita ini masih kekurangan. Banyak orang yang bisa ceramah, banyak yang bisa menyampaikan agama, tapi untuk mengkaji agama belum tentu ada yang bisa. Karena untuk mengkaji agama itu harus menguasai ilmu alat yang paling simpel 9, yang paling banyak 20 berapa itu Ustaz Wahid? Ya, yang paling simpel ya, yang perlu dikuasai itu ada 9. Ya, untuk menjadi pengkaji agama. Tapi kalau mau menyampaikan agama, cukup dengan di YouTube rekam, kita sampaikan. Itu semuanya bisa. Tapi untuk mengkaji agama, makanya ulama-ulama kita di Muhammadiyah ini sangat kurang. Makanya ada namanya PUTN, Pendidikan Ulama Tarjih. Itu yang menjadi nanti leader atau pionir yang akan melahirkan kader-kader berikutnya. Kita alhamdulillah Ustaz Akid, Ustaz Iqbal dan Ustaz Istiqomah yang lulusan dari PUTN yang akan mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara mengkaji ilmu di Muhammadiyah. Ya, utamanya ilmu tarjih. Ya, ilmu tarjih nanti akan dipelajari di istifahnya nanti kita pelajari. Ya. Kalau ilmu tarjih itu simpelnya begini, antara Abu Hanifah dengan Shalih siapa yang lebih kuat? Ya kita lihat, ya yang lebih kuat di antara keduanya itu ya pasti Abu Hanifah lah, badannya kekar, tinggi, dan ya silsilahnya diketahui, sementara yang satunya nggak diketahui sama sekali. Ya sangat lemah, maka yang dipilih adalah Abu Hanifah. Nah itu sistem tarjih. Ya nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah lanjut Ustaz. Sambil ya kalau misalnya ada yang mau bertanya, karena kita sampai berapa Ustaz? 11.30 menurunkan, tapi kita tadi mau sampai nggak apa-apa kalau kita lanjut aja Ustaz supaya kita lanjut lagi. Ya ini aja deh. Menyiapkan lulusan yang berkompeten menjadi kader ulama. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita di sini yang lebih menonjol adalah sekolah, pesantrennya sangat kurang, tapi tetap ditanam di dalam pemikiran kita bahwa sekolah kita ini menginginkan kader-kadernya itu bisa menjadi, kalau tidak bisa menjadi ulama, kader ulama minimal bisa menjadi ustadz. Ya, menjadi ustadz atau ustadzah. Ustadz itu tidak perlu harus kuliah di UIN, tidak perlu harus kuliah di UMB,
kuliah di politeknik pun bisa, kuliah di kepolisian pun bisa, kuliah di Unisca pun bisa. Yang penting kita tanamkan kekaderannya di sini. Artinya ketika dia menjadi polisi nanti dia menjadi bagian kerohanian di polisi. Menjadi teknik sipil misalnya dia bisa ya jangankan di kayak di Unla atau sebagainya. Di perguruan tinggi kita ini teknik sipilnya itu belum mengerti tentang syariat Islam. Saya membangun WC, dia tidak memperhitungkan kiblatnya di mana, sehingga banyak WC itu menghadap ke kiblat. Nah, itu yang perlu diperhatikan di sini, bahwa kita melahirkan kader-kader. Kalau di Al-Quran di sini ada enggak yang WC-nya menghadap kiblat? Nah, itu karena ahli arsiteknya bukan tidak ada dasar agamanya. Ya, seperti WC masjid sana, semuanya menghadap ke kiblat. Nah, meskipun misalnya ada hadis mengatakan kalau dalam ruangan tertutup nggak apa-apa, tapi lebih abdulnya kita tidak menghadap kiblat. Jadi kalau saya sebenarnya bongkar aja itu biasanya nggak ada, kemudian klosetnya itu kita putar gini. Ataukah tak usah klosetnya yang diputar yang kalau klosetnya nggak bisa diputar, itu aja yang sama aja larinya ke situ juga. Ya, umara pemimpin supaya kita nanti misalnya ketika memimpin suatu lembaga tidak terjadi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi masalahnya sekarang semakin ramai majelis taklim, semakin banyak juga korupsi. Kenapa? Karena pendidikan karakter sejak awal itu tidak ada. Kemudian pendidik yang mampu berkontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini yang pendidik Bapak Ibu semua. Kira-kira ada nggak dalam pemikiran kita bahwa ini saya mendidik karena ingin berbakti kepada bangsa, nusa dan bangsa? Ada nggak? Ya, PKN harus otomatis itu tetap nyalain, ada nggak? Nggak usah dulu ke agama, ke negara aja dulu. Tapi saya yakin insya Allah ya, di samping kita namanya di Muhammadiyah itu amal usaha. Kita beramal sambil berusaha. Ya. Kita beramal memberikan ilmu kepada anak-anak, kita berusaha untuk menghidupi diri kita, namanya amal usaha. Jadi istilahnya itu ini kayak yang mataran kan. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hiduplah bersama Muhammadiyah. Artinya kita enggak apa-apa misalnya ada kepentingan bisnis kita misalnya di Muhammadiyah, artinya ada sisi positifnya di Muhammadiyah, kita juga mempunyai positif. Tapi kalau menjadikan Muhammadiyah sapi perah, ya semuanya dikuasai, ya artinya bisnis-bisnisnya Muhammadiyah itu dikuasai oleh kalangan tertentu, ya itu mungkin tidak diinginkan. Jadi jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hiduplah bersama Muhammadiyah. Kita ada sharing and balance, ya, membagi dan baginya itu rata. Ya, jangan cuma pintar perkalian tapi tidak pintar pembagian. Ya. Biasanya banyak orang pintar perkalian tapi tidak pintar pembagian. Ya, lanjut Ustaz. Nah ini yang kita inginkan Bapak Ibu ya, tanamkan kepada guru apapun pihaknya semuanya harus berlandaskan kepada ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya guru fisika bertakwa? Ya, bagaimana kira-kira? Ya atom itu kan, atom unsur yang paling terkecil di katanya bukan lagi yang terkecil, yang ada lagi bisa di proton, neutron, yang terkecil lagi dari atom itu. Yaitu kita bisa gambarkan begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di situ.
berakhlak mulia bukan cuma urusan Ustaz Wahid, bukan cuma urusan Ustaz Akif, beliau berdua, tapi urusan kita semua ini itu berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini salah satu caranya adalah ibda binafsik, ya kita mulai dari diri sendiri. Jangan ada yang membuang sampah di lapangan misalnya. Jangan ada yang begini di depan santri. Ya. Jangan makan sambil berdiri, atau berdiri sambil makan, atau makan sambil berdiri. Apa bedanya berdiri sambil makan atau makan sambil berdiri? Kalau makan sambil berdiri itu gini. Mungkin itu makan sambil berdiri, kalau berdiri sambil makan ya berdiri gini, baru ambil makanannya. Ya, semuanya salah. Tidak boleh makan sambil berdiri dan tidak boleh berdiri sambil makan. Nah, kemudian mampu membaca Al-Quran masih lancar. Nah, ini tugas Ibu Munisa, tugas beliau berdua. Artinya bukan tugas mereka saja ya, tapi tugas kita semuanya. Mampu menghafal minimal 5 juz Al-Quran, 1, 2, 2, 8, 2, 9, 30. Ini standarnya, tapi kalau misalnya acak enggak apa-apa. Bapak Ibu di sini sudah ada yang hafal 1 juz? Ya, lanjut silakan. Nah, ini lanjutannya lagi 250 hadis, nggak usah dulu 250 hadis pilihan. Arba'in Nawawi aja. Ada nggak yang kenal, yang belum kenal di sini? Arba'una hadis 40 arba'in Imam Nawawi. Ada yang belum kenal? Ya, arba'in Nawawi ada yang belum kenal? Kalau belum kenal, silakan Bapak Ibu mendownload di HP, atau kalau mau yang lebih bagus beli di toko buku. Di situ merupakan hadis pilihan intisari dari berbagai hadis-hadis yang ada. Minimal itu yang kita pahami, kita kuasai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Segala urusan itu harus dimulai dengan niat. Sampai lagi ke kapan tadi? Ke ta'abudun saudara. Ya, mampu menjadi pendidik. Nah, ini ya Bapak Ibu.